Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pelajaran fisika kelas 11 semester pertama, yaitu bab 1 mengenai keseimbangan dan gerak rotasi. Sub yang pertama adalah kinematika gerak rotasi, dengan pembahasan yang pertama adalah posisi sudut. Di sini rumusan posisi sudut adalah theta sama dengan S dibagi R. Dengan notasi, theta adalah posisi sudut satuannya radian, kemudian S adalah jarak satuannya meter, sedangkan R adalah jari-jari satuannya meter. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kecepatan sudut. Di sini kecepatan sudut yang akan kita bahas adalah kecepatan sudut rata-rata dan kecepatan sudut saat. Yang pertama adalah kecepatan sudut rata-rata dengan rumusan omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta t. Jadi ini adalah rumusan kecepatan sudut rata-rata. Delta theta artinya perubahan posisi akhir dikurangi posisi awal, dan delta t adalah perubahan waktu akhir dikurangi waktu awal. Sehingga delta theta dan delta t kalau diuraikan lagi persamaannya akan menjadi theta 2 dikurangi theta 1, kemudian T2 dikurangi T1. Dengan notasi omega rata-rata, ini adalah lambang dari kecepatan sudut rata-rata dengan satuannya radian per sekon. Kemudian theta 1 dan theta 2 posisi awal dan posisi akhir satuannya radian. Jadi theta 1 adalah posisi awal, theta 2 posisi akhir. Dan T1, T2 adalah notasi dari waktu awal dan waktu akhir, satuannya adalah sekon. Jadi T1 adalah waktu awal, T2 waktu akhir. Contoh soalnya. Posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dengan persamaan theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 satuannya radian dengan T dalam satuan sekon. Yang ditanyakan A. Posisi sudut saat T1-nya 0 dan T2-nya 2 sekon. Yang B. Kecepatan sudut rata-rata dari 0 sekon sampai 2 sekon. Maka data yang diketahuinya adalah ini theta persamaannya. Persamaan tetanya diketahui dalam contoh soalnya adalah theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Kemudian yang ditanya adalah yang A, theta 1 dan theta 2 ketika T1-nya adalah 0 sekon dan T2-nya adalah 2 sekon. Kemudian yang B, omega rata-rata ketika waktunya 0 sekon sampai 2 sekon. Kita jawab. Bagian yang A. Ditanya adalah posisi sudut atau theta. Maka ketika T1-nya 0 sekon, maka persamaan T kuadrat ditambah 2T tambah 5, variabel T-nya diganti dengan angka 0. Jadi, variabel T-nya diganti dengan 0. Maka, ini 0 kuadrat, kemudian 2 dikalikan 0, ditambah 5. Jadi, 0 kuadrat sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0,
sehingga dijumlahkan adalah sebesar 5 radian. Sehingga posisi sudut ketika waktunya 0 sekon adalah 5 radian. Kemudian ketika waktunya 2 sekon, maka posisinya adalah, jadi variabel T yang ini kita ganti dengan angka 2. Sehingga T yang ini diganti 2, kemudian T yang ini ganti 2. Sehingga hasilnya 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga dijumlahkan sama dengan 13 radian. Jadi posisi sudut ketika waktunya 0 sekon adalah 5 radian, dan ketika 2 sekon maka posisi sudutnya adalah 13 radian. Kita teruskan ke pertanyaan bagian B. Ditanyakan adalah berapakah kecepatan sudut rata-ratanya. Maka omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta T. Delta theta-nya kita uraikan lagi, sehingga akan menjadi rumusannya adalah theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 dikurangi T1. Jadi T2 dan T1 ini hasil perhitungan pada pertanyaan bagian A. Theta 1 hasil perhitungan diperoleh 5, theta 2 hasil perhitungan diperoleh sama dengan 13. Tinggal datanya dimasukkan. Sedangkan T1, T2 adalah data yang diketahui. Nih. Jadi theta 2 hasil perhitungan diperoleh 13 radian, theta 1 hasil perhitungan diperoleh 5. Sedangkan T2 diketahui 2, T1 diketahui adalah 0. Sehingga 13 dikurangi 5 sama dengan 8, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi 8 ini adalah hasil dari pengurangan 13 dikurangi 5 sama dengan 8, dan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga jawaban bagian B ketika ditanya berapakah kecepatan sudut rata-ratanya, maka diperoleh omega rata-ratanya adalah 4 radian per sekon. Kita teruskan ke sub yang kedua dari kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut sesaat. Ini adalah rumusan kecepatan sudut sesaat, yaitu omega sama dengan limit delta T mendekati 0, delta theta dibagi delta T. Kemudian rumusan ini dijabarkan lagi akan menjadi omega sama dengan d theta dibagi dt. Jadi kecepatan sudut sesaat ini kalau diketahuinya posisi sudut, maka untuk mencari kecepatan sudut sesaatnya adalah hasil turunan pertama dari posisi sudut. Jadi hasil turunan dari posisi sudut adalah menghasilkan persamaan kecepatan sudut. Ini adalah contoh atau rumusan turunan. Ini adalah rumusan turunan. Jadi A pangkat N ketika diturunkan, maka E-nya ke depan, kemudian pangkat E-nya dikurangi 1. Jadi E-nya ke depan, lantas E-nya dikurangi 1. Jadi inilah rumusan turunan. Contoh soalnya, misalkan ada sebuah persamaan Y sama dengan 3X kuadrat. Diturunkan, maka 2 pangkatnya ke depan, kemudian 2-nya dikurangi 1.
Dari 2-nya ke depan, atas 2-nya dikurangi 1. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena pangkatnya hanya 1, maka cukup diwakilkan oleh variabelnya saja. Sehingga menjadi Y sama dengan 6X. Jadi persamaan Y sama dengan 3X kuadrat diturunkan 1 kali akan menghasilkan persamaan Y sama dengan 6X. Kita ini contoh soal berkaitan dengan kecepatan sudut saat. Posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dengan persamaan theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5 radian dengan T dalam satuan sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sudut pada saat 2 sekon. Maka data yang diketahui adalah theta sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Dari sini, ini persamaan tetanya. Dan yang ditanyakan adalah berapakah omeganya ketika waktunya 2 sekon. Maka persamaan dari kecepatan sudutnya, rumusannya adalah omega sama dengan d theta dibagi dt. Lantas theta yang ini diganti oleh persamaan sama yang ini. Sehingga rumusnya akan menjadi omega sama dengan d per dt dikalikan t kuadrat ditambah 2t ditambah 5. Sehingga T kuadrat ditambah 2T tambah 5 diturunkan akan menjadi 2-nya ke depan, kemudian 2-nya dikurangi 1. Ini 2T, T-nya adalah pangkat 1, 1-nya ke depan. Kemudian pangkat T-nya adalah kurangi 1. Sedangkan 5 tanpa variabel diturunkan akan menjadi 0. Sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lantas 2T pangkat 1 karena pangkatnya 1 maka cukup diwakilkan oleh variabel saja. Sehingga 2T pangkat 1 ditulisnya 2T. Sedangkan T pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga persamaan dari kecepatan sudutnya akan menjadi omega sama dengan 2T ditambah 2 radian per sekon. Ini baru persamaan kecepatan sudut. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan sudut pada saat 2 sekon. Maka ketika T-nya sama dengan 2 sekon, maka persamaan omega sama dengan 2T tambah 2, T yang ini variabel T-nya diganti dengan angka 2. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah sebesar 6 radian per sekon. Sehingga dari contoh yang tadi, jawaban kecepatan sudutnya ketika waktunya 2 sekon adalah sebesar 6 radian per sekon. Demikian pembahasan mengenai posisi sudut dan kecepatan sudut. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.